Salam Indonesia, salam Nusantara dan Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 30 ayat yang ke-12, keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena bahwa orang ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Paulus juga mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap, puji nama Tuhan. Di pagi ini saya dalam perjalanan menuju kepada rekan saya ya, yang sedang mau berulang tahun hari ini. Dan di dalam perjalanan itu saya menyampaikan firman Allah, dan semoga kita tetap kuat sehat. Dan kepada yang berulang tahun juga saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Om Albert Sahelangi. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kuat dan salamnya Tuhan, di mana energi, kekuatan Tuhan dan tenaga daripada Tuhan, kuasa daripada Tuhan wenang, juga salamnya yaitu kekuatan kesehatan jasmani rohani, dan juga menikmati segala kesejahteraannya, keselamatannya, dan damai sejahteranya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan memberkati yang sedang akan berulang tahun, yang sedang kami akan tuju dalam perjalanan juga kami serahkan, dan yang akan mendengarkan firman Allah, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dengan segala persoalan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan, maka Ia akan meluputkan engkau. Call upon me in the day of trouble, and I will deliver you, and you will answer me. Dan di sini kita memiliki sesuatu yang sangat luar biasa, firman yang sangat luar biasa, di mana Tuhan memberikan jaminan kepada kita ketika kita mengalami masa-masa sesak kita, mengalami masa-masa sulit kita. Tuhan tidak mengabaikan itu. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa kita mengalami pertolongan daripada Tuhan apabila kita tahu cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi saya memberikan judul berseru dan harapkan jawaban Tuhan. Nah, ketika kita berseru kepada Tuhan, kalau di sini berseru itu bukan lagi pelan-pelan, tetapi akan berteriak, Tuhan tolong saya, Tuhan bela saya, Tuhan saya sedang mengalami masalah yang berat, Tuhan tolong saya. Nah, itu berseru. Dan itu juga menjadi poin bagi kita, berseru kepada Tuhan. Poin yang pertama ini supaya kita tahu bahwa ketika kita mengalami pergolakan dalam hidup ini, persoalan dalam hidup ini, masalah dalam hidup ini, kesusahan dalam hidup ini, ingatlah untuk berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan jaminan kepada kita, Dia akan melepaskan kita ketika kita berseru kepada Tuhan. Bukan berseru kepada keluarga, bukan berseru kepada teman, bukan berseru kepada sahabat kita yang kita dekati, atau anak atau orang tua, tapi berseru kepada Tuhan. Nah, berseru kepada Tuhan ini sangat penting bagi kita supaya kita bisa menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Berseru kepada Tuhan bahwa menandakan kita
tidak bergantung kepada kekuatan kita, tidak bergantung kepada kemampuan kita, hikmat kita, tapi ini menandakan kita bahwa kita sangat bergantung kepada Tuhan. Ingat, orang yang percaya mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan senantiasa akan memelihara orang-orang yang dikasihinya. Makanya firman Allah katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jadi kekhawatiran apa yang kita miliki dalam hidup ini, Tuhan mampu. Atau masalah apa yang kita miliki, bahwa Tuhan telah berkata untuk memelihara. Jadi ketika Tuhan berkata berseru, itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi berserulah, berteriaklah, sampaikan permasalahanmu. Dan ketika saya mengalami masa-masa yang sulit, saya berteriak kepada Tuhan, berseru. Saya katakan, saya nggak mampu Tuhan, saya nggak bisa Tuhan, saya nggak kuat lagi Tuhan. Tapi saat saya mengatakan itu di hadapan Tuhan, justru sesuatu yang sangat luar biasa. Engkau tidak kuat dengan kekuatanmu, tetapi dengan kekuatan engkau bisa menanggungnya. Itu sebabnya Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kalau kita berseru dan percaya kepada Allah, maka Tuhan akan menyatakan. Yang kedua dikatakan berharap. Jadi orang yang berseru, dia nggak bisa diam. Karena jadi kalau kita berseru, kita harus berharap Tuhan melepaskan kita. Sama seperti, karena ini janji Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan melepaskan engkau. Apakah harapan yang kita taruh kepada Tuhan sesuai dengan apa yang kita harapkan terjadi dalam pergumulan Allah, dalam seruan kita kepada Tuhan? Kalau itu yang kita lakukan, maka selamatlah kita, diberkatilah kita. Berharap kepada Tuhan, itu adalah hal yang sangat diidam-idamkan Tuhan, hal yang sangat diinginkan Tuhan, supaya kita bisa melihat jawaban, pelepasan yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang berseru kepada Tuhan, tetapi tidak menjaga hidupnya di hadapan Tuhan. Dia tidak bersungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Dalam hal ini saya mau katakan, pemasmur memberikan teladan bagi kita, supaya kita berseru dalam hati yang kudus, hati yang benar, hati yang taat, supaya kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan itu Tuhan nyatakan. Karena Tuhan tidak akan biarkan orang-orang yang hidup dalam ketaatan kepadanya, hidup dalam kekudusannya, hidup dalam kebenarannya, akan mengalami hal-hal yang di luar kemampuannya. Itu sebabnya Alkitab katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami hanyalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita sendiri. Dan Tuhan itu sangat konsisten dengan firman-Nya. Dan itulah sebabnya kita menaruh harapan kepada firman itu. Kita menaruh harapan kepada janjinya. Kita menaruh harapan kepada firman Allah. Kita menaruh harapan kepada Yesus. Karena Yesus sudah berkata, orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan pasti melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Jadi kehidupan kita sebagai orang yang percaya tetap dalam pemantauan Allah, tetap dalam pemeliharaan Allah, tetap dalam perlindungan Allah. Jadi kalau kita sebagai orang percaya menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena harapan kita dikabulkan, dan terjadilah apa yang ketiga ini. Bersaksilah tentang kebaikan Tuhan itu. Yang ketiga, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Karena banyak orang tidak lagi mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Banyak orang tidak lagi ada razia lagi. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan sebagai orang yang percaya. Mereka melupakan Tuhan. Mereka menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan menyatakan kebaikan-kebaikannya kepada kita supaya kita bisa memproklamirkan kebaikan Tuhan kepada dunia ini. Tapi ada banyak orang telah ditolong oleh Tuhan, tetapi mereka tidak menikmati, tidak mau menyaksikan kemurahan Tuhan itu. Mereka tidak mau
menyampaikan kepada Tuhan, kepada masyarakat atau kepada jemaat atau kepada keluarga yang dimana kita mempunyai hubungan, bahwa kita bersaksi tentang kebesaran Tuhan itu adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Karena dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi kalau kita tidak memuliakan Tuhan, ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tidak Tuhan suka. Anak kita kalau kita beri lalu dia tidak berterima kasih, kita ingatkan dia supaya kau tahu berterima kasih. Saya kalau diberi orang, saya berterima kasih. Kalaupun bukan saya yang menerima atau tetapi saya akan telepon untuk mengucapkan terima kasih buat segala apa yang sudah dilakukan, dan saya akan bersaksi. Karena apa? Kebaikan Tuhan itu kita harus saksikan dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita bukan untuk kita makan sendiri. Itu sebabnya banyak orang setelah ditolong oleh Tuhan, tetapi dia tidak mau menyaksikan. Dan kemudian ketika dia meminta pertolongan selanjutnya, Tuhan katakan, aku tolong kau dulu, tetapi engkau tidak mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Janganlah kita menerima kebaikan Tuhan lalu kita tidak mau bersaksi, tidak mau bersaksi di komsel, atau tidak mau menceritakan kebaikan Tuhan. Karena kalau disuruh berseru kepada Tuhan dan dia melepaskan, dia menjawab doa kita, sudah seharusnya kita akan mendapatkan. Satu contoh, ketika saya mengambil dua puasa 1 tahun selama 3 hari, saya berpuasa setiap bulan 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Lalu kemudian saya menyampaikannya kepada Tuhan, karena saya bilang saya nggak punya duit Tuhan, tapi saya mau tempat, mau ada satu tempat di mana saya bisa beribadah. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika situasi kondisi saya lakukan, dan saya kemudian mengambil keputusan untuk berdoa setiap bulan itu 3 hari selama setahun, ya. Dan hari-hari dimana biasanya Selasa dan Jumat itu saya mengambil puasa. Nah, yang mau saya katakan adalah bahwa ketika saya berseru kepada Tuhan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tidak ada jawaban apa-apa. Dan 6 bulan tidak ada yang terjadi. Setan mulai bilang, mana katanya kau berharap kepada Tuhan, katanya kau telah berseru kepada Tuhan, tapi enggak, mana, ya. Tapi saya terus bertekun, saya terus menyampaikan doa 8 bulan, 9 bulan. Kemudian apa yang terjadi? Orang pemilik rumah yang Tuhan gerakkan untuk menjual tempatnya kepada saya. Dan bahwa jauh sebelumnya saya sudah menawar rumah itu sampai 250 juta. Bahkan saya bilang berapa harga aslinya. Tetapi dia selalu naik begitu. Dan pada akhirnya saya mengambil keputusan untuk itu. Saya membuat patok, ya, dari mie ayam Jakarta sampai kepada tempat saya tinggal, salah seorang harus pindah dan harus menjualnya kepada saya. Dan patok yang saya berikan itu, dan Tuhan menjawab. Dan kemudian apa yang terjadi? Ya, anpal, mati suri katanya selama 4-5 jam. Lalu kemudian pada hari yang sama dia mati suri itu, padahal saya sudah berbulan-bulan tidak datang kepadanya. Tetapi pada saat mati suri itu saya datang, karena sesuatu ada di dalam hati saya, gerakan untuk datang kepada dia. Lama saya gedor-gedor beliau, tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumahnya. Tapi setelah beberapa menit kemudian, dan setelah saya mau pulang, tiba-tiba crack, terbuka pintunya, dan saya kata, oh Cima, dilihat saya, dia nari Yesus Sancti, Yesus Sancti. Ya, Yesus Sancti. Yang mau saya katakan adalah
bahwa sampai hari ini pun saya tidak melupakan ketika saya tidak punya uang, tetapi saya berharap Tuhan memberikan saya rumah dan 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 pada akhirnya Tuhan mengabulkan, sehingga ini menjadi sebuah pengalaman yang sangat indah di hadapan Tuhan. Berseru itu tombol ilahi. Pada waktu kesusahan kau nggak punya uang, berseru kepada Tuhan. Engkau punya hutang banyak, berseru kepada Tuhan. Engkau tidak bisa menyelesaikan bil-bilmu, berseru kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan ketika engkau berseru dan berharap, dan kalau Tuhan sudah tolong, jangan lupa untuk menyaksikan pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Jangan sampai seperti orang yang sakit kusta, 9 tidak mau kembali tapi seorang kembali. Anda tahu orang yang kembali itu, dia akan menerima berkat ganda, dia akan menerima berkat berkat tambahan dari Tuhan. Dan sementara yang 9 itu, ya memang Tuhan sembuhkan, tetapi ya begitulah. Demikian juga kalau kita tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, tidak tahu bagaimana kita berterima kasih. Ya pertama kita berterima kasih kepada Tuhan, lalu kita saksikan kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Ingat, engkau berseru, Tuhan melepaskan, menjawab, menyatakan segala kekuatannya kepadamu. Ingatlah untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya kami bisa berharap, bersandar kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Dan yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan tanganmu kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan menolong engkau. Saya masih ingat bagaimana seseorang dari Sibolga sana yang ketika dirasuk setan ada di Guna-Gunai, lalu kemudian dia minta pertolongan, dan saya tidak pernah melihat wajahnya, tapi ketika saya katakan kalau kau kumat, nyatakan jam berapapun kau kumat. Makanya waktu dia kumat, saya langsung berdoa kepada dia, dia telepon saya, dia kemudian, dan sejak itu dia terbebas dan tidak pernah lagi mengontak saya. Dan karena ketika dia terlepas, dia berterima kasih, dan yang mau saya katakan adalah percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, apapun sakit penyakitnya, dalam nama perintah keluar, dan oleh biru Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.